Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Hadirin hadirat calon-calon ahli surga yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menunjukkan kita ke dalam hidayahnya. Setidak-tidaknya pada pagi ini kita sudah mengejar dan berusaha untuk mendapatkan ridho Allah dan maghfirahnya dari mulai bangun sampai salat berjamaah, sampai membaca Al-Quran bersama barusan. Dan itu merupakan jalan-jalan untuk memudahkan kita jalan ke surga. Ada nilai yang sangat mendalam yang kita laksanakan pada pagi ini. Salat subuh berjamaah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat takbir dan mengakhiri dengan kalimat salam yang sangat berisi. Diri ke sebelah kanan banyak orang yang kita doakan dan kita didoakan oleh banyak orang. Diri ke sebelah kiri pun demikian dengan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan dilimpahkan kepada Anda. Demikian pula rahmat Allah. Wahai teman-teman saya, sahabat-sahabat saya di sebelah kanan dan di sebelah kiri, ketika kita mengungkapkan Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin pun berisi rasanya, karena kita berdoa semoga keselamatan dilimpahkan kepada kami yang hadir di masjid ini dan hamba-hamba Allah yang soleh. Ini terasa sekali berisi dan kita semua saling mendoakan, saling menyelamatkan diri dari segala macam gangguan-gangguan dan minta keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan kalau saya memohon kepada Allah pada saat ini, ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang diampuni dosa-dosanya, disehatkan lahir dan batinnya, demikian pula keluarga-keluarga kami. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba yang diampuni dosa dan dimudahkan ke jalan surga. Wafatkanlah kami dan keluarga kami dalam keadaan husnul khotimah. Kumpulkanlah kami di akhirat kelak dalam surga-Mu yang sangat tinggi. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Amin. Ikhwatul iman, kita sudah membaca surat Saba tadi dari 1 sampai dengan ayat 7. Kemudian insya Allah pada kesempatan ini kita akan menyimak salah satu di antara firman Allah Subhanahu wa taala yang kaitannya dengan peri kehidupan dan penguatan akidah. Karena peri kehidupan, penguatan akidah merupakan fondasi daripada keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Saya masih menampilkan foto-foto ini karena memang masih suka gitu ya. Ibu bapak jamaah masih datang berkunjung ke pesantren. Kalau mengenang masa yang sudah silam biasanya suka asam orade. Nah, ini mancing ya. Ada raja mancing di sini. Judul yang saya bawakan pada kesempatan ini setelah beberapa bulan, kalau nggak salah ya, saya absen karena memang mengurus dulu anak-anak di pesantren. Tadi ngobrol sama Pak Haji Edi, memang anak-anak lulusan SD mah keur meunjeurna matil gitu kalau lelek mah ya. Kalau ucing keur meunjeurna kumincir, sok kokorwot ngegel. Dan memang benar begitu masuk anak-anak itu, waduh, ngadir ke dana langkung-langkung di ucing kumincir.
kita bahas firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat Al-Hujurat, yaitu 3 reaksi hati yang harus diwaspadai. Bukan penyakit sebenarnya, ini reaksi. Beda antara penyakit dengan reaksi. Kalau reaksi itu ya memang wajar. Biasanya pekerjaan hati itu seperti itu. Di antaranya adalah tentang zon, berprasangka. Orang harus punya prasangka. Dan itu wajar manusia punya prasangka. Tetapi harus waspada. Yang kedua, tajassus, mencari-cari keburukan atau kesalahan orang lain. Ini juga perlu kita mengadakan, tapi harus dikendalikan. Karena bisa-bisa kalau kita tidak mengendalikannya akan mengakibatkan dosanya itu luar biasa. Bahkan dihukumkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang memakan daging saudaranya sendiri dalam keadaan bangkai, dalam keadaan mati. Memakan daging manusia saja sudah haram, apalagi sudah bangkai. Dan yang ketiganya adalah ghibah atau mengumpat kejelekan orang lain. Ya, yang namanya mengumpat biasanya mengumpat kejelekan. Kalau mengucapkan kebaikan itu memang bukan mengumpat, itu mah namanya tahsin, menyebutkan nama baik, dan itu disyariatkan. Menyebut-nyebut kebaikan orang lain itu disyariatkan, baik yang masih ada ataupun yang sudah tiada. Seharusnya bahkan Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis sholihin. Ya Allah, anugerahkanlah saya hikmah dan pertemukan dengan orang-orang yang soleh. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin, dan jadikanlah untukku buah bibir yang baik pada saat aku sudah meninggal. Jadi artinya, jadikanlah mulut-mulut orang berbicara tentang aku, tentang kebaikanku saja setelah aku meninggal. Itu bagus, tahsin namanya. Ikhwatul iman, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jelas ayat ini ditujukan kepada kita, orang-orang yang beriman. Dan juga menunjukkan bahwa tidak menutup kemungkinan orang yang beriman pun melakukan atau memiliki karakter atau melakukan yang 3 perkara ini. Oleh karena itu Allah mengingatkan, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu, jauhilah oleh kalian katsiran minadh-dhanni, terlalu banyak berprasangka. Jadi katsiran terlalu banyak atau sangat banyak, minadh-dhanni berprasangka. Inna ba'dadh-dhanni ismun, karena sebagian prasangka itu mengandung dosa. Artinya kalau kita melihat dari ayat yang barusan dibaca, berprasangka itu boleh dan harus, tetapi batasi. Jangan setiap kita melihat sesuatu, menyikapi sesuatu, selalu berprasangka. Dan lebih baik banyaknya dihindarkan berprasangka itu. Prasangka itu ada prasangka baik, ada prasangka buruk. Ketika ada orang yang tengah malam membuka jendela rumah kita, atau mendekati rumah kita, membuka gerbang, mungkin masuk lewat jendela, kita akan muncul prasangka ketika melihatnya, ini orang mau apa?
Nah, prasangka ini pasti ada. Pasti ada. Setiap kali ada sesuatu yang kita curigai pasti berprasangka. Kemudian prasangkanya bagaimana? Ada yang baik, ada yang buruk. Berprasangka baik itu harus, kata Allah, ijtanibu. Ada prasangka baik yang harus dijauhi, ada prasangka buruk yang harus dijauhi. Itu yang dimaksud. Sudah jelas membuka jendela, kemudian masuk ke rumah kita, lalu kita berprasangka baiknya, oh dia mau membersihkan rumah saya barangkali. Ini juga tidak baik, tidak boleh berprasangka seperti itu. Jadi tetap berprasangka, tapi prasangka baik dan prasangka buruk ini harus dikendalikan, harus diwaspadai pada diri kita. Sebab inna ba'dozoni ismun, ada prasangka-prasangka, sebagian prasangka itu yang mengandung dosa. Yang kedua, wala tajassasu, jangan tajassus. Tajassus itu mencari-cari keburukan orang lain. Ini pun sama. Tajassus itu milik semua manusia. Mencari kesalahan bagi seorang hakim kan harus. Jadi bukan berarti tidak boleh mencari kesalahan, tapi hindari, kendalikan mana mencari kesalahan yang boleh, mana yang dosa. Jadi mencari kesalahan, mengadili putra, anak kita berantem, kemudian kita mengadilinya. Tentu yang diadili adalah siapa yang salah, siapa yang benar. Jangan sampai kita salah hukum. Dan sikap ini adalah baik. Nah, jadi bukan berarti mencari kesalahan orang lain itu dosa semuanya. Ada mencari kesalahan yang baik, tetapi kita harus proporsional. Yang ketiganya, wala tamtab ba'dukum ba'dan. Janganlah kalian menggibah satu sama lain. Sama ini juga, menggibah, mengumpat kejelekan orang lain, itu ada yang boleh, ada yang tidak. Jadi mengumpat pemimpin yang tidak adil, pemimpin yang zalim, pemimpin yang salah, apakah itu dosa? Sehingga umat manusia diam. Nah, banyak yang salah kaprah, salah paham. Jadi gibah itu ada yang boleh, ada gibah yang tidak boleh. Artinya menyebut kesalahan orang lain dan orang lain itu tidak suka kalau disebut kesalahannya, tetapi ini untuk kemaslahatan, itu boleh. Seperti ada seorang yang salah, berbuat salah, kemudian kita mengadu untuk memperbaiki dia, maka harus mengadu kepada gurunya. Maka kita datang kepada gurunya bahwa si fulan mempunyai akhlak yang begini, mohon supaya diperbaiki. Itu boleh, bahkan harus. Menggibah hal semacam itu. Tapi ada gibah yang harus diwaspadai. Jadi sekali lagi kembali kepada judul, kita harus mewaspadai 3 reaksi hati kita, yaitu tentang zon, tajassus, dan gibah. Nah, gibah yang 3 karakter ini, 3 reaksi hati yang membuat dosa. Dosanya itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu zon, tajassus, dan gibah, dengan hukuman ayuhibbu ahadukum, sukakah kalian ayyakula, memakan lahma akhihi, daging saudaranya sendiri, maitan, dalam keadaan bangkai, dalam keadaan mati. Jadi orang yang berbuat zon, tajassus, dan gibah yang tidak proporsional itu sama dengan orang yang memakan daging saudaranya sendiri dalam keadaan sudah mati. Fakarihtumuhu, maka jauhilah oleh kalian. Jangan menyukai 3 perkara ini. Wattaqullah, dan takutlah kepada Allah. Taatilah apa maunya Allah. Innallaha tawwabur rahim. Seandainya kita sudah terlanjur berbuat itu, maka bertaubatlah, karena Allah itu Maha penerima taubat dan
Maha kasih sayang, penyayang. Mari kita bahas lebih rinci sedikit. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim dan hadis riwayat Bukhari, "Iyyakum wadhanna." Hati-hati kalian dalam berprasangka. Kalau sudah bicara masalah hati-hati, artinya boleh berprasangka, tetapi hati-hati pilih prasangkanya itu prasangka yang salah, yang membuat dosa. Wa inna dhanna akzabul hadis, karena prasangka itu adalah sedusta-dustanya ucapan. Jadi ketika kita melihat orang tertawa, dia mentertawakan saya, itu dusta, sedusta-dustanya. Sebab bisa jadi dia tidak mentertawakan kita, tapi merasa bangga dengan perlakuan kita, justru memuji kita. Nah, prasangka yang semacam inilah yang harus dihindari, yang mengakibatkan reaksi hati, yang mengakibatkan permusuhan, reaksi hati yang mengakibatkan pertentangan, perpecahan antara saudara dengan saudara yang lain. Jangan berprasangka, sebaiknya harus tabayun. Itu ketika orang tertawa itu tabayun. Tabayun itu bisa langsung kita menyangka, merubah prasangka menjadi kebaikan. Dia tertawa, oh bangga, merasa puas dengan perlakuan saya. Itu bisa jadi kalau seperti itu nggak apa-apa. Tapi kalau saya yang sedikit ke saya, jadi akibatnya pas saya agar loh. Apalagi dengan saudara biasanya seperti itu. Puguh-puguh mah itu nyangka orang malah merasa tidak disayangi. Nah semacam itu. Orang menyimpan barang milik kita untuk menyelamatkan, tapi disangka oleh kita maling. Nah ini yang berbahaya. Memakan daging bangkai saudaranya sendiri. Akdzabul hadis, kedustaan yang besar. Sudah mah dusta dibarengi dengan setan. Setan akan main di sana dalam prasangka itu. Oleh karena itu dalam segala macam bentuk prasangka maka harus hindarkan sampai menjadi keyakinan. Prasangka itu kan sesuatu yang ragu, iya atau tidak. Dalam sholat ada prasangka. Nabi SAW bersabda, apabila kalian sedang sholat, kemudian ada sesuatu yang rasanya berbunyi di belakangmu, di duburmu, apakah kau merasa batal atau tidak? Fala yahlifanna ahadukum min sholatihi, maka janganlah kalian keluar dari sholat hatta yasma'a sautan aw yajidarihan, sehingga dia mendengar suara atau keambung baunya. Jadi kan suka ada ya, apalagi maaf ketika sudah istinja kita dari jamban kemudian berwudu, sudah berwudu pengen aya keneh cainya dina imbit teh, kemudian ketika sholat gerak itu ada angin palsu, padahal bukan kentut tapi perpet karena sate dina bujur teh. Nah, jangan dulu menyatakan batal. Itu prasangka. Jangan menyatakan batal kata Rasul. Yakinkan dulu. Cara meyakinkannya, fala yahlifanna ahadukum, janganlah kalian keluar dari masjid, janganlah membatalkan salat untuk berwudu hatta yasma'a sautan. Dengkeun kana suarana teu. Ngajias naon suka ada pecas antara pengejar gitu. Kalau tidak ada berarti kita tidak batal. Atau yang hidayah diampun, bau tuh. Kalau itu bau berarti kita yakinkan bahwa kita tidak batal. Nah ini adalah untuk bakatku harus yakin, jangan ada prasangka sehingga menjadi ragu. Prasangka itu akan mengakibatkan ragu. Itu dalam sholat. Yang asa 3 rakaat, asa 4 rakaat, kan itu juga prasangka. Tidak dulu atau apa? Rasul melarang untuk berprasangka. Yang yakinkan, ambil yang 3. Walaupun benar
kita sholat duhur itu sampai sebenarnya mah jadi 5 aslinya mah gitu. Karena tadi ada yang ragu ini saya ketiga atau 4 ya. Yang ambil yang 3 yang yakin. Dan mayurimuka ila mayurimuka ila malayurimuka. Hindarkan yang meragukanmu dan ambil yang yakin. Demikian pula dalam prasangka, dalam muamalah bergaul dengan orang itu jangan mudah berprasangka baik ataupun buruk. Berprasangka baik ada yang mencelakakan kita, berprasangka buruk juga sama ada yang mencelakakan kita. Yang Jerman tadi disebutkan ba'dhu dzanni ismun, sebagian prasangka itu akan menjadi dosa. Dan prasangka itu kata Nabi ini akdzabul hadis, sedusta-dustanya ucapan prasangka itu. Ini seringkali soalnya terjadi di dalam keluarga. Biasanya si Eka dalam pengajian keluarga nanya-nanya aja ke saya, buat nanya ke parusu gitu ya. Itu. Jadi tenanya disangka marah kepada saya. Akhirnya itu tenanawan kurang tenanawan sama dengan nama akibatnya jadi permusuhan dan benar-benar menjadi musuh. Dan setan itu seperti itu maunya. Setan sangat mengajak kepada kalian terhadap ismi wal udwan, terhadap dosa dan permusuhan. Pecahnya keluarga itu seringkali akibat daripada prasangka kuncinya. Ini zon, tentang zon prasangka. Jadi prasangka itu boleh dilakukan, tapi ada juga yang tidak boleh dilakukan. Yang tidak boleh dilakukan adalah yang menjurus kepada dosa. Yang kedua, tajasus, mencari-cari keburukan orang lain. Ini hadisnya cukup panjang. Rasulullah SAW bersabda, "Atadruna mal muflis?" Qalu al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'. Wa qala innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Rasulullah pernah bersabda bertanya kepada sahabat, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian orang yang bangkrut, orang yang paling rugi? Bangkrut itu artinya orang yang sudah modal, sudah berusaha maksimal, tetapi dilihat untung tidak ada, malah rugi, bangkrut. Bahkan modal oke habis, itu bangkrut namanya ya. Qaul al-muflisu fina man la dirhama lahu. Orang yang muflis, orang yang bangkrut di kalangan kami adalah orang yang benar-benar tidak punya uang, wala mata' dan tidak punya barang. Tidak ada uang, tidak ada barang. Maka Nabi bersabda dalam sisi lain, innal muflisa, sesungguhnya orang yang bangkrut min ummati, dari umatku adalah ya'ti yaumal qiyamah, mereka akan datang pada hari kiamat. Jadi jelas-jelas orang mukmin, barangkali ya orang muslim datang pada hari kiamat itu bisolatin, dengan membawa pahala sholat, rajin sholatnya, wasiyamin, dan punya pahala saum, sudah wajib saumnya, yang saum yang wajib dijalankan, saum yang sunat pun dijalankan, wazakatin, demikian pula pahala zakat, sudah nggak modal, sudah banyak bekerja, wayati, tapi dia datangnya itu qad syatama hadza, sudah menjelek-jelekan orang lain. Jadi mulutnya tidak terkendali. Ternyata sholat, saum, dan zakat itu pun bisa hancur dengan mulut, reaksi hati yang menjelma dalam amal perbuatan dan dari ucapan. Saya kembali dulu ke awal, bahwa reaksi hati kalau tidak menjelma dalam ucapan, tidak menjelma dalam perbuatan, itu tidak dosa. Baru nyangka siapa bangsat banyak, nah itu baru nyangka dalam hati, itu belum jadi dosa. Sabda Nabi, seseorang ketika berniat untuk berbuat
kejelekan, berbuat dosa, berniat untuk berbuat dosa, tetapi belum dilakukan, maka belum dicatat sebuah dosa. Belum dicatat sebuah dosa, baru reaksi hatinya. Belum keluar dari mulut, belum keluar dari perbuatan. Tetapi kalau seseorang kemudian dia membatalkan niat buruknya itu, maka dia mendapatkan pahala 10 kali lipat. Membatalkan niat buruk itu menjadi pahala. Jadi niat buruk ternyata moal ternyata bidolakeun, eta teh keinginannya 10 kali lipat. Apabila orang sudah berniat untuk berbuat kebaikan, niat tapi itu serius, bukan yang tidak serius, terusnya niat, kabar dilakukan teu. Berniat berbuat kebaikan, maka dicatat sebuah kebaikan semisal dia melakukan. Badai saum anjing, itu sudah punya pahala. Sekarang hari Ahad, besok Senin mau saum sunat, itu sudah dapat pahala saum satu Senin. Ternyata hari Seninnya itu berhalangan yang tidak bisa ditinggalkan, maka pahala itu tetap dapat 1. Kalau saumnya itu dilaksanakan, maka saum Seninnya itu dapat pahala 10 kali lipat sampai dengan 700 kali lipat. Itulah rahman rahimnya Allah, gitu ya. Jadi kalau ada prasangka ataupun apa atau kejengkel syatama, sudah kudu dicarekan ya menjelma teh kita. Dan yakin kalau sudah dicarekan akan mengakibatkan permusuhan dan bisa mengakibatkan fitnah. Kemudian kita membatalkannya, itu dapat pahala kalau masih terpendam di dalam hati. Tapi kalau sudah berbunyi di sini, dicarekan, dipolototan, dijebian, nah ini mah sudah jadi dengan fisik, itu jadi dosa. Tapi dosanya 1 kali lipat kata Allah. Jadi syatama haza, menjelek-jelekan orang, ini bisa menghancurkan pahala sholat kita, saum kita, dan zakat kita. Wa qadzafa hadza, dan sabda Nabi ini, umatku akan datang hari kiamat membawa zakat, dia datang pernah mencaci orang lain, yang pertama, yang kedua qadzafa hadza, menuduh, mencemarkan nama baik orang lain. Itu qadzafa hadza. Dan ini paling empuk di kalangan manusia, paling empuk. Kemudian wa akala madza, dan memakan harta orang lain. Wa safaka hadza, dan mencucurkan darah orang lain. Wa daraba hadza, dan memukul orang lain. Fa yu'ta hadza min hasanatihi, kemudian kebaikannya itu akan diberikan kepada orang yang dihianatinya, orang yang dipukulnya, orang yang dicaci makinya. Jadi pindah pahala dia kepada orang yang dicaci maki. Ini sayang. Maka akan pindah, maka kepada orang tempat dia bersalah itu diberikan pula amal baiknya, dan kepada orang ini diberikan pula amal baiknya. Apabila amal baiknya telah habis sebelum hutannya lunas, maka diambil kesalahan orang itu tadi lalu dilemparkan kepadanya, dan sudah itu dia dilemparkan ke neraka. Saum, sholat, dan zakat bisa hancur dengan 3 reaksi hati yang negatif ini. Yang ketiga tentang ghibah, mengumpat orang. Sabda Nabi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, atadruna mal ghibah, tahukah kalian apa itu ghibah? Qalu, para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lamu, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, Nabi bersabda, ghibah itu adalah dzikruka akhaka bima yakrahu. Yang disebut dengan ghibah itu adalah mengumpat, menyebut-nyebut aib atau kelakuan saudaramu sendiri, dan saudaramu itu tidak senang kalau kejadian itu diungkapkan, diumpat.
Jadi ada seorang yang suka melakukan dusta. Kemudian kita ngomong ke tong idenya si eta ada sok gede bohong. Dia benar tukang gede bohong. Kemudian kita mengatakan kepada yang lainnya tong idenya si eta ada sok gede bohong. Nah, itu teh namanya ghibah. Dzikruka akhoka bima yakrahu. Engkau menyebut aib saudaramu sendiri apa yang dia tidak suka kalau omongan-omongan itu diomongkan kepada orang lain. Kemudian sahabat bertanya, "Aro'aita in kana fi akhi ma'aqulu?" Bagaimana menurut pendapatmu ya Rasulullah jika yang dilakukan oleh saudaraku itu memang seperti apa yang aku lakukan? Jadi obrolan kita mah, ieu mah sanes ngomongkeun dari kenyataan. Nah, itu yang disebut ghibah teh. Dia tukang bohong, kita menyebut bahwa dia tukang bohong, itu teh ghibah. Dia tukang nipu, kita menyebut dia tukang nipu. Nah, itu teh namanya ghibah. Karena ya saya suka begitu ya, ngobrol teh. Imam punten sanes ngomong ke dan kenyataan saya tak pengalaman itu. Nah, itulah ghibah. Kemudian qala in kana fihi maqulu faqad baqara tahu. Jika apa yang dilakukannya itu sesuai dengan apa yang kau ucapkan, itulah namanya ghibah. Wa in lam yakun, kalau tidak sesuai, dia disebut tukang tipu padahal bukan tukang tipu, dia disebut tukang bohong padahal bukan tukang bohong. Faqad tahu, kau telah membuat buhtan, tuduhan, menuduh orang lain yang tidak melakukannya. Jadi ada buhtan, ada ghibah. Ghibah mah sesuai dengan apa yang dilakukan, kalau buhtan mah tidak sesuai. Nah, jadi tiga masalah ini yang sering terjadi pada diri kita, dan ada juga yang seharusnya disampaikan, harus dighibahkan, tetapi kita tidak. Sehingga prinsipnya untuk diomong-omong daripada digibah. Tidak. Kalau memang seharusnya disampaikan, sampaikanlah. Gitu. Oleh karena itu, para ahli syarah hadis, salah satunya adalah yang menyusun Subul Salam, mengatakan bahwa tidak disebut ghibah kalau orang mengumpat kesalahan seseorang tetapi berniat untuk menyelesaikan. Tidak disebut ghibah. Seperti seorang anak melapor kepada ibunya, tuh si kakak pedit, kan disebut pedit itu tidak ada yang senang ya, disebut pedit, tapi mengadu kepada orang tuanya supaya kakak tidak pedit, itu boleh, tidak disebut ghibah. Kalau kita menyebut kesalahan orang lain, tapi bukan untuk menyebar ke talis antel, bukan menyebarkan kesalahan supaya viral bahwa dia itu salah. Kita punya pemimpin berbuat salah, cici gue bisa disebut masalah, gitu ya. Karena dengan kesalahannya itu seperti Fir'aun. Nah, ini Fir'aun kelakuannya seperti itu, maka diomongkan kade Fir'aun dan itu kelakuannya itu boleh. Atau mungkin kita menyebutkan si anu itu tukang bohong, kade hati-hati menambutkan kasih si ketat, namun harus tertulis dan sebagainya ya. Karena dia mah suka jadi janji itu untuk kemaslahatan itu boleh. Tapi kalau untuk menyebarluaskan banyak di rahasianya tapi beja-beja rahasia orang tuaan we. Kita diobrolkeun di rahasia ahli masa saparnya doa paling. Nah, itu namanya itu yang dosa. Inna ba'daz zanni ismun, itu yang seperti itu. Jadi menyebarkan aib seseorang dengan tidak bermaksud untuk kemaslahatan dan kebenaran. Kalau untuk menjaga atau menginsafkan orang tersebut boleh, tapi kebanyakan banyak orang yang menyebarluaskannya itu bukan untuk kemaslahatan, cuma viral gitu. Apalagi kalau mau puas mah gitu. Bahkan lebih parah lagi kalau sifatnya buhtan. Ada si bapak DKM dia mau korupsinya padahal tanah gitu. Nah, ini mah sudah buhtan namanya. Nah, ini barangkali tiga masalah. Sebenarnya
di surat Al-Hujurat ini lebih banyak hubungannya dengan perilaku dan ucapan. Dari mulai awal ayat itu dikatakan diantaranya janganlah kalian melebihi zaman Nabi gitu ya. Janganlah berucap dengan ucapan-ucapan melebihi suara Nabi, artinya itu juga perlakuan kita jangan sampai salah. Dan sisi lain juga ada ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin, jangan mengejek, memoyok satu kaum kepada kaum yang lain. Kaum si eta tong gabung si eta. Ini juga sama. Seandainya untuk kemaslahatan, menginsafkan, untuk berdakwah itu boleh. Tapi kalau untuk menyebarluaskan aib, ini yang menjadi dosa. Dan dosanya itu seperti yang Allah firmankan tadi adalah ayyuhib wa ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Sukakah kalian memakan daging saudaramu sendiri dalam keadaan mati? Bakaritumu, maka jauhilah itu. Itu barangkali bahasan yang surat Al-Hujurat ayat 12 yang kita bahas, dan ini adalah bangga boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaitan dengan kegiatan saya, bahkan sepertinya memang harian dalam pengertian tadi berubah. Saya kita sudah dalam kali sering membahas namanya berubah begini. Cuma yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana supaya kita tidak ada berubah? Karena biasanya kalau satu dua orang kemudian kemudian orang jadi ramai. Bahkan dari yang bagusnya ada yang 4 orang bergibah, 1 orang dari 3 orang ada yang selesai. Tapi bagaimana dari dalil atau dari kita untuk menghindari? Karena dari awal, ini kita sudah mulai ke arah sana. Ini bagaimana triknya kalau kita ada riungan yang mengarah kepada ghibah? Dari awal itu Allah mengingatkan ijtanibu, jauhi. Cara menjauhinya itu tentu bisa fisik yang menjauh, tetapi kalau fisik yang menjauh kadang-kadang kita malah diasingkan. Karena ada 5 orang, yang 4 orang malah mendukung ghibah itu. Wah, ramai. Orang yang tidak bisa ceramah juga kadang-kadang bisa ceramah gitu. Ketika berbicara masalah ghibah banyak gitu. Udah apinya ke atas sekali. Wah, ramai begitu. Dan sedikit ada kambing ketika ada ghibah, itu setan. Nah, tugas kita adalah istanibu, jauhilah. Jadi jauhi itu bisa jadi kita menjauh atau tong didam gitu. Bahkan kalau dalam satu ayat Allah menyatakan kan yad'una ilal khair, ajaklah mereka pengkolkeun pembicaraan itu kepada yang baik, atau wa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita urang teh menjual ghibah, hentikan ghibah ini gitu. Ini bisi dosakan ghibah itu dosanya sama dengan memakan saudara sendiri. Itu lebih bagus kalau gitu. Berarti amar ma'ruf nahi munkar berjalan, bisa menjauh. Kalau berani mencegah, kalau tidak berani mah mending menjauh gitu lah ya. Ini solusi ini tadi gitu ya. Memang setuju saya bahwa tiga reaksi hati ini adalah menu sehari-hari. Tidak ada laki-laki atau perempuan, tapi paling banyak ibu-ibu yang punya. Di warung juga sama. Di warung abi terak teh padahal di payunan rokok aya warung udah dinten aya we kita teh penyakit itu ya, karena reaksi hati yang terlempar itu teh. Itu barangkali ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang terhindar dari 3 reaksi hati yang mengakibatkan dosa ini. Tapi reaksi hati yang mengakibatkan kebaikan mudah-mudahan menjadi baik. Bahkan termasuk di WA juga ya, di WA juga kadang-kadang
kadang-kadang suka muncul tiga penyakit ini, zon, tajasus, dan hibah. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.